بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria, tentunya hanya di program kesayangan kita, program yang selalu dinanti saat menjelang buka puasa, yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Ya, sore hari ini Reza sedang bersama Ustadz kita yang paling kece, ya, paling kece nih katanya ya, paling kece emang, tapi emang super kece sih ya. Eja sudah bersama Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semakin banyak yang apa ya namanya ya? Kalau Ustadz yang ini tuh, aku kena banget deh kalau Ustadznya ngomong suka gitu. Ustadz aja sampai kalau baca tuh sampai, ini anak-anaknya genit-genit aja bilang. Tapi emang ini Ustadz, kita tuh kalau dapat ilmu atau dapat guru yang memang seneng sampai kitanya juga happy tuh ilmunya masuk Ustadz gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sama Ustadz Ahla Kembara mudah-mudahan bisa langsung kalian serap ya. Amin. Seperti itu ya. Tadi di awal kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh qari kita, yaitu Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat At-Taubah ayat 18. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Kalian kalau puasa-puasa lebih sering kemana? Ayo, tak tanyain sama Kak Eja. Kalian lebih sering kemana? Sering ke mall, ke pasar, toko baju, atau kemana? Nah, ini kita kenapa aja tanya seperti itu? Karena tema kita sore hari ini Pak Ustadz, yaitu adalah Ramadan bulan masjid. Nah, itu berarti tandanya apa? Apa kita memang Ramadan itu kita diharuskan di dalam masjid terus? Nah, gimana tuh Ustadz? Baiklah, tahan dulu Ustadz ya. Jangan. Kita akan bahas ini di dalam tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutan lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, dan kita ini sudah memasuki detik-detik pertengahan nih ya, Kak Reza ya. Sudah masuk pertengahan bulan Ramadan nih. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira dari awal malam Ramadan sampai hari ini sudah berapa kali kita datang ke masjid? Ya? Nah, coba diingat-ingat dulu. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ya, itu adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau ada suatu wilayah yang paling dicintai oleh Allah, itu masjid-masjidnya, bangunan-bangunan masjidnya. Betul. Bukan bangunan-bangunan apartemennya. Betul. Bukan hotelnya. Ya, walaupun mungkin hotelnya lantainya bisa 15 lantai, bahkan 20 lantai lebih tinggi dari masjid ya. Tapi jelas ya jaminan dan kabar yang lugas dari Rasulullah bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah itu di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Baik. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua bisa merasakan euforia ketika kita menyambut bulan Ramadan di awal ya, Kak Reza ya. Betul. Bagaimana antusiasme atau animo masyarakat gitu kan, ketika mereka di malam pertama Ramadan, tarawih pertama, ya memenuhi masjid-masjid. Bahkan kadang DKM-nya kewalahan karena space yang ada di dalam nggak muat, akhirnya ngambil bagian halaman, bahkan sampai jalan gitu kan. Ya tentu ini adalah salah satu antusiasme masyarakat yang perlu kita apresiasi bahwa mereka masih punya kepedulian, masih punya ketertarikan terhadap masjid. Walaupun mungkin kalau kita lihat 1 pekan pertama sesudahnya, artinya 1 pekan pertama mungkin masih penuh tuh masjid. Tapi kalau udah ke sana nih, ya kan? Apalagi udah masuk pertengahan ya. Nanti masuk 10 Ramadan, apalagi menjelang seminggu sebelum Idul Fitri, itu sudah maju softnya. Ya. Maju softnya dalam artian bukan maju jumlahnya. Berkurang gitu kan. Ya inilah yang jadi sebuah, kalau kita di obrolan-obrolan Ustadz tuh biasanya kadang ada candaan nih Kak Reza nih. Jadi kalau 10 Ramadan pertama itu babak kualifikasi. Oh, kan? Baiklah. Gitu kan. Ini katanya kalau sama masjid tuh babak kualifikasi tarawih. Nanti 10 pertengahan semifinal. Ya. 10 terakhir finalnya tuh ya, bisa dihitung. Ya. Baiklah ya Allah. Apalagi kalau di masjid-masjid perumahan yang mayoritas penghuninya memang kaum urban ya, kebanyakan mudik ya, itu soal lain ya. Karena kan mudik kalau tujuan silaturahim kan juga baik. Betul. Tapi kita ini berbicara secara umum saja bahwa euforia di awal tadi terkadang tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat muslim ketika sudah memasuki 10 hari terakhir ya, terutama itu masjid sudah mulai sepi. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi juga. Walaupun kita disibukkan dengan berbagai keperluan menjelang Idul Fitri, tapi jangan sampai mengesampingkan perhatian kita untuk tetap istiqomah pergi ke masjid ya, entah itu sholat fardu 5 waktu maupun menunaikan sholat tarawih, kan begitu. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang senantiasa mereka punya kepedulian terhadap masjid, memakmurkan masjid, itu adalah orang-orang terpilih. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, ya, memakmurkan rumah-rumahnya Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Masuk kategori beriman nggak nih? Nah, kalau pengen masuk kategori beriman kepada Allah, makmurkan masjid. Gitu kan? Gimana cara makmurnya? Nanti kita bahas setelah ini. Setelah bahas ayat ini. Kemudian orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, itu salah satu di antara kriteria orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat, ya. Kemudian wa ataz zakah, kemudian menunaikan zakat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa maksud tidak takut kecuali hanya kepada Allah di sini? Tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa diartikan menurut mufassir
yang lain bahwa yang dimaksud tidak takut kecuali hanya kepada Allah di sini, bahwa rasa takutnya itu yang paling tinggi hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya, kadang kan kita juga takut kan, takut nanti ada ular, takut nanti ada singa, takut nanti apa itu bahaya-bahaya yang lain. Itu manusiawi. Tapi ketakutan itu tidak menjadikan dia, ya, rasa takut tersebut melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takutnya ya yang paling tinggi ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang selainnya gitu, bukan yang lain gitu. Maka orang-orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid, ya kan? Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang terpilih gitu kan, orang-orang yang terpilih. Gimana kalau rasanya kita itu jadi orang-orang terpilih, bukan hanya pilihannya manusia tapi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Kalau sahabat ngilmu misalnya Rezalian, ya, sahabat-sahabat Rezalian nih, anak-anak Rezalian terpilih dapat tiket khusus nonton konsernya Kak Reza. Gimana? Seneng kan? Nah, ini dapat apa itu? Apa namanya ya? Ya, tiket ya, khusus ya, manusia terpilih yang milih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengen jadi manusia pilihan Allah, makmurkan masjid. Gimana caranya? Nah, itu dia ditungguin. Ayo Ustadz, gimana caranya? Jadi memakmurkan masjid itu ada dua bentuk, Kak Reza. Baik. Pertama, memakmurkan bangunannya. Memakmurkan bangunannya. Gimana caranya memakmurkan bangunannya? Membangunnya, bangun masjid. Kemudian merenovasi masjid kalau masjidnya butuh perbaikan. Menjaga kebersihan masjid. Ya kan, menjaga kebersihan masjid. Menjaga kesucian masjid, ya. Kemudian kalau masjidnya kotor segera dibersihkan. Kalau ada najis segera dibersihkan, dibuang najisnya. Sehingga apa? Nanti jamaah itu akan tertarik untuk sholat di situ, berjamaah di situ. Kan nyaman kalau kita di tempat yang bersih, kan nyaman. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid itu dengan cara memakmurkan syiar-syiarnya. Syiar-syiar masjid itu apa contohnya? Ya, tentu kita tahu sholat berjamaah. Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian selain sholat jamaah apa? Ya, selain sholat jamaah 5 waktu, ya sholat tarawih nih saat kita Ramadan nih. Ya kan? Kita usahakan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, ya. Karena memang sholat tarawih afdalnya dilaksanakan secara berjamaah dan di masjid, terutama untuk kalangan laki-laki, gitu. Kemudian selain itu apa? Di bulan Ramadan ini kita bisa memakmurkan masjid dengan cara apa? Nah, dengan cara i'tikaf. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu biasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, gitu. Terus apakah i'tikaf itu harus sehari semalam penuh? Tidak, ya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, sebisanya. Jadi i'tikaf itu tidak ada batas maksimal. Tapi batas minimalnya berapa? Batas minimalnya selama dia niatkan untuk i'tikaf, dalam hatinya untuk i'tikaf, walaupun itu beberapa saat, entah itu setengah jam atau lebih sedikit dari itu 20 menit, tapi kalau sudah dia niatkan untuk i'tikaf, maka itu sudah termasuk i'tikaf. Jadi itulah salah satu keluasan dalam Islam itu, ya. Jadi i'tikaf kalau tidak bisa misalnya 10 hari terakhir penuh, itu kan? Ya, boleh i'tikaf semampunya. Yang penting dia niatkan untuk i'tikaf, walaupun 1 jam, setengah jam dan sebagainya. Kemudian kita memakmurkan masjid dengan cara apa? Tadarus Ramadan. Biasanya kalau di masjid-masjid kita itu kan setelah tarawih itu kan ada tadarus bareng. Nah, itu bagus tuh. Nah, termasuk juga bisa berbuka puasa bersama, iftar jama'i itu kan. Berbuka bareng di masjid atau di musola gitu kan. Di Indonesia ini ada 741.991 masjid dan musola, Kak Reza. Itu menurut catatan Kementerian Agama tuh tahun 2021 bulan Maret, dikutip dari Republika Online tuh. Nah,
tugas siapa yang memakmurkan? Ya, Betul. kalau bukan kita sebagai umat Islam, siapa lagi yang memakmurkan? betul, Kan gitu. betul sekali, Pak. Iya, jadi bisa simpulkan bahwa memakmurkan masjid dengan dua bentuk, memakmurkan bangunannya tadi Iya. dengan membangun, merenovasi kalau ada perbaikan. Betul. Kan gitu. Kemudian dengan memakmurkan syiar-syiarnya, sholat jamaah Iya, di situ, iya. iktikaf di situ, tadarus di situ. Ya, Betul. seperti itu. Kemudian majelis taklim. Iya. Ya, itu juga termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja sebagai pengantar pada tausiah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga salah satu hal yang sering terjadi sebenarnya Ustadz ya sama kita. Ini Eja berbicara di kalangan pekerjaan saya gitu. Iya. Kita itu di tempat saya kerja itu di studio itu memang sampai disediakan masjid, Pak Ustadz. Tapi kita memang kayak waktunya itu kita nggak bisa break yang langsung jebret semuanya masuk langsung sholat itu nggak bisa Ustadz. Jadi paling tuh nanti kita akan rolling, kita akan gantian. Oke, yang satu ini yang ini oke, 2 orang dulu deh kalau mau sholat, ini dulu ini sama ini, nanti yang ini kita ganti sama yang ini dulu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Dengan cara seperti itu yang maksudnya kita memang kalau di dalam lingkungan kerja kita tuh maksudnya hampir kayak padahal masjid ada Ustadz di samping banget. Cuman kita kayak memang tidak ada waktu, kita tidak punya kuasa karena kita kan kerja sama orang mungkin Ustadz ya. Kita tidak punya kuasa untuk maksudnya mau yuk ya sebentar ya kita ini dulu karena kan pasti ada sesuatu yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah itu gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu? Kalau situasinya seperti itu, kita sudah berusaha untuk maksimal ya seperti itu tadi. Gimana caranya tetap bisa sholat jamaah di masjid walaupun mungkin secara shifting ya, bergelombang kayak ya, shifting gantian gitu loh. Insya Allah itu tetap berpahala jamaah. Ya, berpahala sholat berjamaah. Insya Allah mendapatkan 3-4 orang nggak apa-apa ya. Masalah, Iya. ya. 2 orang misalnya berjamaah itu sudah terhitung sholat jamaah. Apalagi lebih banyak dari itu tentu itu lebih afdal, lebih utama. Betul. Iya, begitu. Luar biasa ya Ustadz. Berarti alhamdulillah berarti saya masih kehitung tuh ya, masih Iya, sering masih kehitung jamaah. sholat jamaah ya kan. Iya. Walaupun kadang cuma 3-an. Iya. Ada cuma sama anak band 3 orang, ya kan cuma gitu-gitu doang. Jadi karena rolling itu. Iya. Baiklah, seru sekali Ustadz ya. Ini berarti buat kita semua nih, buat kalian semua nih yang mau apa ya istilahnya ini, mau iktikaf, kalian prepare deh. Tuh kan iktikaf ternyata tidak harus yang seharian full. Dulu zaman kuliah Ustadz, itu tuh sampai kayak seminggu full Ustadz. Itu sampai yang terus nanti anak-anaknya saking capeknya Ustadz, ada yang sampai nginep di deket masjid, ada yang di masjidnya. Jadi sampai terus akhirnya karena mungkin apa ya, nggak tahu, ada yang satu-satu lepas minggat, lepas. Teman-teman saya dulu tuh ada tuh si Ucup. Cabut hilang satu. Ada yang sisa lagi ini besok tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu udah. Jadi kayak berarti ternyata tidak diharuskan untuk sampai seminggu full atau 10 hari full seperti itu ya Ustadz ya. Kalau bisa mampu tentu itu bagus. Itu lebih baik. Tapi kalau misalnya mungkin ada kebutuhan lain, artinya mungkin punya ikatan pekerjaan, ikatan tugas dari pekerjaan kan, ya kita iktikaf semampunya saja. Jadi tidak ada batas minimalnya Ustaz. Tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimal ya. Intinya kalau dia niatkan untuk iktikaf walaupun mungkin 10 menit, 20 menit itu sudah terhitung iktikaf gitu. Baik. Luar biasa ya. Gitu. Jadi itu buat kita semua yang mau iktikaf, ayo, iktikaf tidak ada batasannya sama sekali. Jadi kalian ayo, mumpung nih kita sudah memasuki hampir menuju 10. Kita udah di pertengahan ya. Sekarang udah di malam berapa ini? 17 ya? Malam 17 ya? Atau di hari ke-17 ini? Berarti malam 18. Tuh kan berarti sebentar lagi nih kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Jadi manfaatkan untuk kalau memang bisa ya, bisa sebentar lah kita iktikaf, ya kan, kita memohon ampun, kita diisi dengan zikir, dengan zikir yang Masya Allah, yang kita bawa salat sunnah. Betul. Gunakan momen-momen ini, mudah-mudahan kita mendapat barokahnya ya, Insya Allah ya. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan menuju pertanyaan yang sudah diberikan sama sahabat ngilmu, Pak Ustadz ya. Ada berapa ratus? 200 Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang datangnya dari Mbak Indah Sekarwangi.
Oh, ini namanya Bunda Indah. Saya manggilnya Oke. Bunda ini. Bunda. Oke, baik Bunda. Assalamualaikum Aija. Bunda kan kerja di Saudi. Ketika sedang sholat dipanggil majikan bingung antara mau jawab atau terusin sholat. Kesini tahu kalau tradisi di Saudi cara jawab kalau lagi sholat itu dengan bertepuk tangan. Iya. Pertanyaannya, batalkah sholatnya dan sahkah sholatnya? Terima kasih. Terima kasih Aija Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tuh, seperti itu, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh? Baik. Sebenarnya kalau apa itu tradisi tepuk tangan ya, Iya. menepuk punggung tangan mungkin maksudnya. Jadi gimana Ustadz? Jadi misalnya Saya baru tahu ini. apa itu sholat, majikannya mungkin apa itu namanya manggil, Iya. ya Aisyah, Ya. Aina ente, Ya, Aina ya. ente, misalnya Ya, gitu ya, kan di Arab ya. gitu. Nah kemudian menepuk apa itu bagian punggung tangannya. Baik. Nah, itu sebenarnya apa itu bukan tradisi sebenarnya. Artinya itu sebenarnya walaupun katakan tradisi, itu ada landasannya, Baik. ada dalilnya. Baik. Sebenarnya itu adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya kalau kalian sedang sholat, kemudian ada sesuatu ya yang memanggil, ada Iya. orang memanggil, Iya. atau ada kalian di apa itu mendapatkan panggilan, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fal yusabbihir rijalu. Maka hendaklah kalau laki-laki mengucapkan tasbih, subhanallah. Jadi pas sholat ada orang assalamualaikum atau ada orang memanggil namanya, Betul. kasih isyarat dengan mengucapkan subhanallah. Baik. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dengan at-tasfiq ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wat tasfiqu lin-nisa." Baik. Jadi menepuk punggung tangan itu bagi wanita. Itu Baik. isyarat bagi wanita kalau dia sedang sholat. Bagaimana caranya? Jadi dia menepuk apa itu punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Nah, begini. Oke. Begini. Ada sebagian ulama berpendapat cukup dengan 2 jari. Tapi kalau dirasa kurang keras boleh semua telapak tangan ini digunakan untuk menepuk punggung tangan kirinya. Baik. Itu gini. Lah, emang kedengeran ya Ustadz ya? Enggak, Kenapa? maksudnya kalau Anda itu dia di atas, di loteng, si majikan di bawah gitu. Iya. Cuma begitu-begitu dong. dan Iya, dia- iya. dia- Ya enggak perlu diulang enggak perlu diulang-ulang banyak. Ya pokoknya 3 kali cukup gitu. Perkara dia enggak mendengar ya sudah, yang penting kan sudah mengamalkan apa yang sudah arahkan oleh Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Berarti itu tetap sah ya Ustadz ya? Tetap Tadi kan sah, pertanyaannya tetap apakah sah atau tidak Iya, atau batal, tetap itu sah. tetap sah. Tetap Mbak sah. Anu untuk Ya. Bunda ya. Melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan walaupun ketika masih sholat itu sah. Baik. Misalnya Kak Reza nih Aha. lupa matikan Handphone. tiba-tiba apa itu ringtone-nya berdering gitu Berdering, kan nah. sampai membuat apa itu suasana di masjid misalnya gaduh. Betul. Atau misalnya kalau kita sholat sendiri bikin gak khusyuk. Iya. Ya mungkin di jamaah pun juga sama ya bikin Betul, gak khusyuk yang betul, lain. Ya betul. boleh kita misalnya merogoh kantong kita kemudian kita pencet kita matikan. Baik. Gitu. Nah kemarin Kita nih matikan. berbicara tentang. Dan itu sah. Nah baiklah Ustadz, itu berarti aman-aman aja ya Aman, kayak gitu. aman, Ini aja ya. baru tahu. Jadi Iya. untuk yang cowok, kalau untuk yang laki-laki sepatutnya kita mengucapkan subhanallah. Iya. Ya, kita mengucapkan subhanallah, dan untuk yang para wanita Iya. tadi seperti yang tadi Ustadz ajarkan tadi nepuk mau Iya. paling baik berapa 3 kali Ya Ustadz? secukupnya lah. Secukupnya lah, Iya. sampai kalau memang itu pokoknya Itu. ini batasan yang di tata cara untuk Ya, memberi. 3 kali dah cukup itu 3 Ya, kali. 3 kali lah ya, Ya, 3 kali itu 3 udah kali. merah sininya ya kan, kepuk. Nah, terus kemarin Ustadz, ini kemarin banget nih Ustadz, saya sholat Ustadz ceritanya, Iya. saya sholat tarawih nih Ustadz. Orang di sebelah saya itu sepertinya kakinya itu ada pen Ustadz, ada, aja nggak tahu, jadi tidak bisa ditekuk Ustadz. Dia itu tidak bisa Iya. menekuk. Jadi waktu kita sedang duduk tahiyat itu, dia kakinya selonjor Ustadz. Jadi Iya. jadi gerakan dia semasa sholat itu kayak orang pencak silat Ustadz. Iya. Saya tuh bilang, saya gini sampai sebelah saya banget Ustadz, sampai astagfirullahaladzim. Saya kan takut antara takut ketendang saya Iya, juga iya. dan takut dia kesenggol dia jatuh. Iya, Jadi aja iya. gini, mau pindah udah saf udah penuh. Allah, karena posisi di saf nomor 2 banget Iya, Ustadz. iya, Aduh. iya. Jadi udah selama selesaiin sholat sampai sholat terakhir sampai witir saya baru saya gini,
Kayak bilang, ini bapak ini kenapa? Saya bilang kenapa kok nggak pakai kursi aja? Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Ustadz? Dia sebenarnya sakit, tapi dia memaksakan untuk melakukan gerakan sempurna sholat, tapi tetap itu ada tambahan kakinya dia akhirnya lurus Ustadz. Iya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwa di sini kan, kalau kita kembali ke definisi takwa kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam hal ini menjalankan perintah sholat sesuai kemampuan kita. Artinya sesuai kemampuan kita itu terus tidak seenaknya sendiri gitu loh. Dia sebenarnya mampu berdiri, tapi gara-gara ada hadis ittaqullah mastata'tum akhirnya dia duduk. Loh, kok sholatnya duduk? Kan sesuai kemampuan. Lah kamu mampu berdiri nggak? Mampu, ya harus berdiri. Kalau dia mampu berdiri tapi tidak mau berdiri, tapi malah duduk, maka sholatnya tidak sah. Nah, gitu. Karena apa itu salah satu rukun sholat itu setelah takbiratul ihram ya berdiri dengan sempurna kalau dia mampu berdiri. Kalau tidak ya dengan duduk. Kalau tidak dengan berbaring sesuai dengan kemampuannya lah. Nah, kalau seperti kasusnya Bapak tadi, nah beliau mungkin ingin apa itu berusaha semaksimal mungkin. Walaupun mungkin beliau sedang diuji dengan kakinya yang sakit, apalagi yang mungkin disambung dengan pen sehingga tidak bisa melakukan duduk di antara dua sujud dengan sempurna, kan, tahiyat dengan sempurna. Nah, beliau dengan seperti itu tadi, dengan cara menyelonjorkan apa itu kakinya, itu tidak masalah. Beliau ingin berusaha semaksimal mungkin, karena beliau juga berdiri ya. Berdirinya berdiri. Artinya beliau berpikir, saya masih mampu berdiri. Beliau masih mampu untuk berdiri, maka beliau tetap apa itu berusaha untuk berdiri. Sedangkan apa itu kakinya karena tidak bisa ditekuk dengan normal karena ada apa itu tadi gangguan ya, maka dia apa itu melakukannya dengan selonjoran, maka nggak masalah itu ya. Jadi selama itu memang apa ya Ustadz ya, membuat kitanya nyaman beribadah atau memang diperlukan itu sebenarnya nggak apa-apa ya Ustadz ya kalau menambah. Karena kan katanya kalau bergerak 3 kali saja di dalam sholat yang memang kayak mungkin garuk-garuk lah apa itu katanya batal. Iya, itu menurut sebagian ulama Syafi'iyah ya. Kalau 3 kali apa dia bergerak tanpa hajat, ya, tanpa ada keperluan, itu sudah batal. Lebih dari 3 kali. Misalnya apa aja sih Ustaz? Maksudnya gerakan-gerakannya itu apa? Ya misalnya goyang-goyang, sholat goyang-goyang. Nah, itu kan ada yang begitu tuh Ustaz. Nah itu saya suka nggak ngerti. Sholat tapi goyang-goyang gitu kan. Kalau cuman garuk-garuk karena gatal, walaupun lebih dari 3 kali nggak masalah. Misalnya nih, di teplok nyamuk nih, di apa tempelin nyamuk kan nyerap darah. Misalnya ditepok nyamuknya, walaupun ada darahnya nggak masalah ya. Itu walaupun ada darahnya, tapi kan darahnya sedikit, itu dimaafkan nggak masalah. Atau mungkin garuk-garuk karena gatal, ini lebih dari 3 kali nggak masalah. Ya, pokoknya kalau memang ada yang dirasa benar-benar itu nggak masalah, bukan yang dibuat-buat ya Ustaz ya. Baik, berarti notes-nya itu kalau gerakan yang dibuat-buat tuh, nah tuh tiba-tiba kamu begini-begini kan, nah gitu itu tuh nggak boleh kaki kio kalau kayak gitu ya. Baiklah Ustaz, terima kasih ilmunya best. Nih ya kita dapat ilmu lagi tuh ya buat Bunda Indah. Terima kasih, pertanyaannya membuat kita semua akhirnya dapat ilmu baru. Ada yang lebih kurang ajar lagi. Nah, apalagi tuh Ustaz? Jadi sholat malah dibikin konten TikTok kayak joget pargoy gitu kan. Kurang ajar kan itu kan. Banyak Ustaz. Saya makanya bingung sekarang ini. Bercanda tapi nggak pada tempatnya gitu kan. Iya, kadang ada lagi kemarin ini fenomena yang terbaru tuh orang lagi ada seorang qori'ah Ustaz yang disawer yang sampai mungkin Ustaz tahu ya pernah yang sampai diselip-selipin ke ke pinggir kerudungnya. Dia bilang gimana ya, maksudnya itu kan sebuah fenomena yang harusnya sekarang mungkin dari dulu itu ada tapi akhirnya terblow up karena adanya sosial media dan itu akhirnya kayak nunjukin ke kita, wow segitunya banget ya kok maksudnya akhirnya mengarahnya ke arah yang tidak benar gitu loh Ustaz. Memang salah satu efek positif dari media sosial apalagi sekarang di era globalisasi. Sekarang kan revolusi industri 4.0 ya. Ketika informasi terblow up secara mudah. Salah satu efek positifnya adalah ketika ada kejadian atau peristiwa yang itu tidak pantas ya kemudian bisa terblow up, akhirnya ada yang bersuara dan meluruskan. Nah, itu salah satunya. Walaupun mungkin ada yang ini sudah tradisi. Tapi kan tradisi yang nggak baik. Kan urf atau tradisi itu ada 2 macam Kak Reza. Ada urf sahih, ada tradisi yang baik
yang sejalan dengan prinsip syariat, Ya. yang tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh. Baik. Ya misalnya kita habis sholat id bersalam-salaman, Baik. kita saling berkunjung ke rumah keluarga, ke teman, itu boleh. Ada urf fasid, tradisi yang rusak, tradisi yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran syariat. Nah, itu nggak boleh. Seperti tadi misalnya ya apa itu menyawer, ya, qori atau qoriah, apalagi cara nyawernya tuh kayak nyawer biduan dangdut. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak beradab, ya. Itu tidak beradab terhadap Al-Qur'an sama saja. Betul. Tidak beradab kepada Al-Qur'an sama saja tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, ketika kita menyaksikan ada orang membaca Al-Qur'an, ya. Kalau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkan bacaan itu dengan baik-baik, wa ansitu, dan perhatikan. Betul. Itu apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi kita semua mudah-mudahan kita bisa menggunakan atau bisa menelaah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat itu, kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang memang itu adalah tradisi yang harus dilanjutkan, mana tradisi yang memang harus dibenahi, seperti itu ya. Walaupun jadi yang melakukan kelihatannya mungkin dianggap Pak Haji. Betul. Ya, dianggap orang inilah punya kedudukan dalam agama. Kalau nggak benar ya harus diluruskan, ya, Pak Ustadz, ya. Boleh ditiru kan gitu. Siap. Baiklah, semoga kita semua selalu bisa menilai segala sesuatunya dengan sisi yang benarnya, ya. Bukan hanya karena sisi tradisi atau bukan hanya ini memang udah biasa kita lakuin, tapi kalau tidak benar harus segera dibenahi, ya. Seperti itu. Baiklah Ustadz, sekarang masih ada satu pertanyaan datangnya dari siapa ini, Lang? Dari Mbak Kosya Ridwan, buat next pertanyaan ikut meramaikan ya, semoga dibacain katanya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz dan Kak Reza, saya ada 2 pertanyaan nih. Aduh, si Osi banyak lagi pertanyaannya. Pertama, ketika sakit sampai masuk rumah sakit dan tidak bisa puasa, selain mengkodok puasa, apakah wajib membayar fidyah juga? Dan yang kedua, bolehkah niat puasa kodok digabungkan dengan puasa Syawal? Terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertanyaan pertama berkaitan dengan apa tadi? Orang sakit masuk rumah sakit, apakah dia harus qadha puasa atau membayar fidyah? Tentu harus dilihat dulu nih, siapa yang sakit, kan gitu. Kalau orang tua renta yang sakit, ya kan, dan tidak ada harapan kesembuhan dari sakitnya tersebut, atau mungkin dia orang tua sakit, ya, walaupun ada harapan sembuh sakitnya, tapi dia kalau puasa tidak mampu, kalau puasa malah berakibat fatal, maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar qadha. Tetapi dia apa yang diwajibkan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang sulit melaksanakan puasa, wajib baginya memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Berapa? Sebanyak hari yang ia tinggalkan. Kalau 30 hari dia meninggalkan puasa, ya, maka dia membayar fidyah sebanyak 30. Artinya dia membayar fidyah itu kepada 30 orang miskin. Atau boleh dia membayar kepada seorang miskin, tapi jumlah fidyahnya yang dibayarkan itu sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nah, berapakah takaran membayar fidyah? Ya, membayar fidyah itu kalau berupa bahan makanan selain gandum itu 2 mud. Ya. 2 mud itu kalau misalnya 2 mud itu dikonversikan ke kilogram itu 1,5 kilogram. Ya, kalau kita makanan pokoknya apa biasanya? Nasi kan, beras kan. Berarti kita memberikan makannya itu dengan 1,5 kilogram beras, ya, 1,5 kilogram beras itu untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Nah, apakah hanya dengan beras? Ya, wajibnya itu. Tapi sunnahnya itu boleh ditambahkan dengan lauk pauk. Ya, orang kalau cuma ngasih beras doang kan kayaknya kurang komplit nih. Walaupun itu sudah dia sudah menggugurkan kewajiban. Artinya dengan membayar 1,5 kilogram beras kepada orang miskin itu, dia sudah
melaksanakan kewajibannya untuk membayar Baik. fidyah sebagai Baik. ganti puasanya Baik. untuk 1 hari puasa Baik. ya. Tapi akan lebih baik lagi jika ditambah dengan lauk pauk. Tahu. Tapi juga boleh ya, boleh kita membayar fidyah dengan cara memasakkan makanan ya kepada satu orang miskin ya dengan takaran makanan yang bisa mengenyangkan dirinya. Baik. Gitu. Apakah boleh dengan uang? Boleh. Ya. Berapa tuh kalau uang? Berapa kalau uang? Nah, kalau uang kita ikuti ketetapan yang diatur oleh Basnas. Baik. Ya, misalnya kalau tahun 2022 itu kalau tidak salah bayar fidyah itu untuk satu orang ya, untuk per hari puasanya itu satu orang per hari puasa yang ditinggalkan itu kalau tidak salah itu sekitar 45 sampai 50 ribu dari sekitar itulah. Nah, jadi ya. nanti kalau bayar fidyah dengan uang, nah itu cari referensi yang ditetapkan oleh misalnya lembaga amil zakat nasional dalam ini misalnya Basnas atau lembaga amil zakat yang legal lah seperti itu. Baik. Gitu. Baik. Ya, jadi situ. Karena kalau kita bayar fidyah dengan uang itu sebenarnya nominalnya itu disamakan dengan paling tidak 3 kilogram kurma. Iya. Ya, seperti itu. Jadi bukan patokannya bukan beras. Ya, kalau gitu. menurut madhab Hanafiyah, kalaupun boleh membayar pakai uang, itu patokannya patokan makanan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kurma 3 kilogram kurma. Ya kira-kira ya kalau diambil tadi nominalnya 50 ribu ya. Seperti itu. Baik. Amannya seperti itu. Siap, Pak Ya, Ustadz. tapi kalau mau pakai bahan makanan pokok silahkan tambahin lauk pauk atau kasih makanan jadi boleh. Lebih ya. afdol kayaknya lebih baik antara makanan jadi atau bahan lauk pauk, pokok bahan ya. pokok, Kalau ya. mau beras mau uang silahkan. Iya. Ya. Kalau misalnya kita memberikan fidyah berupa uang itu lebih bermanfaat kepada orang miskin tersebut, maka afdolnya seperti itu. Ya, Ustaz, ya. Lihat maslahatnya, kondisi. lihat kondisinya seperti apa. Baik. Itu. Lalu yang pertanyaan yang kedua Pak Ustadz? Kemudian satu lagi. Masih ada satu lagi. Kalau yang sakit itu, yang sakit itu masih nanti setelah sembuh masih mampu untuk puasa, gitu kan? Nah, maka dia wajib membayar qadha puasa. Jadi diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra di surat Al-Baqarah ayat 184. Baik. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian yang sakit ya aw ala safarin atau sedang safar perjalanan jauh mudik misalnya ya fa'iddatun min ayamin ukhra, maka boleh dia tidak puasa dengan cara apa? Mengganti puasanya di luar bulan Ramadan sesuai dengan hari yang ia tinggalkan. Gitu. Jadi dia dulu sakitnya siapa? Kalau sakitnya misalnya yang sakit ya masih sebenarnya dia dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat nggak sakit juga mampu untuk puasa, tapi karena sakit akhirnya dia istirahat, harus minum obat teratur. Kalau puasa tambah parah ya dia boleh nggak puasa dulu, tapi nanti harus diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Siap Pak Ustadz. Baik. Terus yang pertanyaan keduanya tadi tuh Pak Ustadz, boleh kan niat puasanya digabungkan dengan puasa Syawal? Ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau para ahli fikih ya. Apakah boleh menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal kan gitu. Pertama ada yang membolehkan. Baik. Ada yang membolehkan. Jadi boleh meniatkan puasa Syawal sekaligus qadha atau meniatkan puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Ya. Puasanya sah. Baik. Puasanya sah ya. Kemudian juga dia sudah terhitung mengganti puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan. Hanya saja puasa Syawalnya tidak mendapatkan pahala sempurna. Kan dalam hadis disebutkan man shoma Ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawalin kana ka'an yasuma fid dahri. Ya kan? Atau kana kasaumi fid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal setelahnya, seakan-akan dia puasa sepanjang masa. Pahalanya itu nyamain orang puasa sepanjang masa gitu kan. Nah, itu jadi kalau menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal, sebagian ulama berpendapat boleh. Dan dia dihitung ya puasanya qadha ya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sempurna. Puasa Syawalnya tidak. Tapi ada juga yang berpendapat tidak boleh.
Baik. Jadi harus sendiri-sendiri. Baik. Karena apa? Karena masing-masing ini adalah ibadah yang maksudah binafsiha. Iya. Punya tujuan masing-masing. Betul. Puasa qadha, ya qadha Ramadan sendiri, Betul. puasa Syawal sendiri. Betul. Manakah yang kita pilih yang lebih aman? Kita niatkan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Iya, ya. walaupun sebagian membolehkan, tapi yang lebih amannya nih ya, kita niatkan sendiri-sendiri. Puasa qadha dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ya. Ya, qadha Ramadan dulu. Karena yang wajib itu qadha Ramadan. Baik. Kalau Syawal sunnah. Baik. Ya, tapi nggak apa-apa, yang sunnah kita amalkan juga. Tapi yang lebih didahulukan adalah qadha Ramadannya ya. Iya. Jadi seperti itu ya Mbak Osi ya. Tuh, jadi disendiri-sendiriin aja Mbak Osi kalau Iya. aja bilang jangan apa? Jangan digabung-gabung biar pahalanya full. Iya, ya. kalau Biar full iya, semua. betul. Ya kan? Iya. Baiklah, Ustadz terima kasih banyak loh ini. Masya Allah untuk tadi Mbak, siapa tadi namanya pertama? Neng Mila sama Teh Osi, terima kasih banyak sudah menyertakan pertanyaan yang luar biasa dan mengirimkan pertanyaan yang menambah bahasan kita di sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu baru ya buat kita semua ya. Baiklah, sekarang kita sudah tiba di detik-detik kita akan mendengarkan doa yang dibacakan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hari ini dan mudah-mudahan apapun hajat kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sore hari ini kita sudah dapat ilmu lagi, ya kan? Senang sekali. Ya, setiap sore kita selalu mendapatkan manfaat, selalu mendapatkan ilmu yang insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita ke depannya ya. Reza, tanpa berpanjang lebar lagi karena ini sudah hampir mendekati waktunya buka puasa, Reza ucapkan buat kalian semua yang sedang siap-siap untuk buka puasa, selamat berbuka puasa. Semoga kalian semua diberikan keberkahan di puasa kalian hari ini dan mudah-mudahan besok kita diberikan usia yang panjang dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa di esok hari. Terima kasih dari saya, Reza Zakaria pamit dan tentunya Ustadz Ahla Kembara LCMA juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yasir lana